Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab segala sesuatu yang ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Yang aku maksudkan adalah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggu Yesaya, dan tahu yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang benar dan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikan pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular terung, dan anak yang cerai susu
akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenal akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu taruh dari pangkat Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sini. Peserta berikutnya, Wilman Aloysius Pasaribu mewakili Santo Aloysius Gonjaga dengan bacaan pilihan 3. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berikan aplaus bagi Yesus. Kami panggilkan nomor dengan bacaan pilihan 2. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah.
Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diri hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian darinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Bapak. Peserta dengan nomor 5, karena ada sesuatu hal maka tidak bisa mengikuti lomba ini. Maka kita lanjutkan dengan Elia Kasih Sianturi mewakili Santo John Don Bosco dengan bacaan pilihan 1. Bacaan dari kitab Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringi. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan
Kami panggilkan peserta SD dari lingkungan Santa Teresa dengan bacaan pilihan 2. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan ini. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku mendapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami panggilkan Kevin Manik dari Santo Yosef dengan bacaan pilihan 2. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan aku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya.
Santo Gregorius Agung dengan bacaan pilihan 1. Bacaan dari Kitab Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkal yang berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan kepada orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular gedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Kami panggilkan dari Febriani Borgiti dari Santa Emilia dengan bacaan pilihan 2. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku.
dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kami panggilkan Saudara Andi Chandra Samosir dari Santa Emilia dengan bacaan pilihan 2. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan karena kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku adalah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kami panggil dengan nomor undi 12, Dani Valentino Naibao dari lingkungan Santo Yosef dengan bacaan pilihan 3.
Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah suatu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersurat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan. Anak-anak yang dewasa sudah pulang itu tadi lupa ya kan? Kira tadi selesai masuk langsung kasih evaluasi. Rupanya mereka sudah pulang. Bapak Ibu, kami berdiri di sini bertiga karena ini sudah selesai lomba gitu kan. Jadi kami bertiga dulu di sini memberi masukan sebenarnya ya. Bukan mengevaluasi, memberi masukan yang perlu untuk perbaikan ke depan. Maka mungkin saya beri kesempatan dulu kepada dua saudari saya. Pertama-tama, selamat dulu untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Ya, ayo masuk. Kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang ikut ambil bagian untuk memeriahkan pesta kita untuk tanggal 7. Kami sungguh merasa senang atas keterlibatan dari Asmika hingga dewasa. Semua memberikan yang terbaik, ya kan? Semua berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik itu dengan organ minggu lalu, jalan sehat kemarin, hingga saat ini bermazmur dan juga lektor. Untuk masukan, pertama-tama tadi pemazmur semua bagus-bagus semua suaranya ya. Memang stasi ini bagus-bagus semua suaranya ya. Banyak yang berkali-kali di stasi ini ya. Tadi anak-anak tadi rasanya sulit untuk yang mana lah yang paling bagus suaranya gitu ya. Yang mana paling bagus karena semua bagus-bagus. Tapi dari antara yang bagus pasti ada yang lebih bagus lagi ya kan. Dan semua berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pertama-tama masukan dari
dari saya sendiri, baik itu untuk pemazmur dan juga untuk bacaan. Semua sudah percaya diri, tapi harus lebih percaya diri lagi. Yang kedua, untuk pemazmur, kalau untuk pemazmur banyak mendengar supaya suaranya sesuai dengan nada dasarnya, dan suaranya kalau bisa lebih dikeluarkan lagi supaya ada powernya gitu. Yang lain lagi, ekspresinya harus bagaimana kita mewartakan kabar gembira itu. Kalau bermazmur atau bacaan itu kan kabar gembira Yesus yang kita wartakan kepada pendengar umat gitu, supaya umat juga bisa mengerti maksud dan juga apa kabar atau isi dari mazmur atau bacaan yang kita tampilkan, yang kita berikan gitu, supaya orang-orang juga mengerti intinya kemana. Dan untuk semuanya secara umum sudah bagus, tapi lebih ditingkatkan lagi kemampuannya, lebih berpartisipasi lagi untuk selanjutnya dalam bacaan, dalam bermazmur, dan nanti untuk anak-anak, untuk yang dewasa juga sudah bisa lagi dilibatkan untuk bertugas setiap hari, supaya ini tidak hanya stop di perlombaan ini, tapi untuk selanjutnya bagaimana anak-anak dilibatkan untuk melayani di dalam gereja. Itu saja dari saya, dan dilanjutkan oleh Sister. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah mengundang kami sebagai dan mempercayakan kami sebagai juri selama pertandingan untuk memeriahkan pesta kita nantinya. Dan kesan saya semua bagus, saya sangat bangga, saya sangat tertarik, dan juga saya ikut bersemangat dalam perlombaan ini. Mulai dari minggu lalu perlombaan organis, Regen, jalan sehat, hingga pada hari ini bacaan dan juga mazmur. Saya sangat bangga, salut untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita. Semua terlibat, baik anak-anak, jumlahnya nggak sedikit, banyak semuanya, ya kan? Banyak anak-anak, remaja, lansia, orang tua kami, semua bersemangat dan semua ambil bagian. Itu patut untuk kita banggakan bersama dalam stasi ini. Sebagai masukan untuk saya, sebenarnya saya juga kurang, kalau disuruh pasti gemetaran juga, gitu kan. Tapi kita sama-sama belajar kan. Secara khusus untuk adik-adik kami yang anak-anak, mazmur anak-anak, sebagian besarnya bagus, semua bagus, ya kan. Yang perlu diperhatikan atau dipelajari intinya selanjutnya dilatih lagi untuk bagaimana kita ada kesempatan mencuri nafas gitu, ya kan, mencuri nafas. Seperti tadi kan, nggak bisa saya suster praktekkan, pokoknya sudah paham mereka masuk suster tadi kan, mencuri nafas gimana? Padahal udah latihan, gitu kan. Sebagian juga udah bisa, udah tahu. Gitu. Yang kedua, memotong lagu ketika ambil nafas itu, memotong lagunya, jangan satu kalimat itu dipotong untuk mencuri nafas, gitu kan. Latihannya kemarin. Itu berlaku untuk semua mazmur tadi, anak-anak dan dewasa, dan kesesuaian pada dasarnya.
Ada tadi sudah ditarik Bapak, ada yang diturunkan atau dinaikkan, gitu kan? Ada di Mazmurnya itu ayat-ayatnya itu ada ditinggikan. Tadi Mazmurnya sudah pas sesuai, gitu ya, harus sesuai tetap. Baru tadi sudah disampaikan Suster Sonata sebagian. Dan untuk orang tua kami dan teman saudara-saudari kami, bacaan tadi mungkin semuanya sudah, menurut saya pembuka itu sudah mulai baik, bagus gitu lah. Tapi mungkin mohon diperhatikan bahwa ketika menghormat ke altar dan maju ke ambo, jangan berjalan miring, gitu ya. Lurus dari bawah sampai ke altar, lurus lagi dari altar sampai ke ambo. Iya kan? Itu mungkin jangan miring, maksudnya dari sini langsung ke sana, dari sini ke atas, itu tadi maksud saya. Tadi memang keseluruhannya bagus, dan intonasinya tatapan ke umat juga sudah mulai tinggal lebih percaya diri lagi. Oke, baik, terima kasih dari saya. Sekian. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut dari saya. Saya cari dulu daftar pemazmur tadi. Mudah-mudahan tidak hilang. Oh, ini pemazmur. Baik, Bapak Ibu, masukan dari saya. Kalau pemazmur anak-anak, tadi ada dua laki-laki ya, saya pikir suaranya sudah cukup baik. Yang pemazmur anak-anak juga begitu semua, yang perempuan dan laki-laki suaranya sudah cukup. Lalu sebenarnya tadi saya mau coba ada dua orang dari anak kecil, namanya si Daniel, dimix suaranya dengan si Natasha. Ada dia? Ini Natasha Panjaitan dengan Daniel Srimorino. Bolehkah kita dengar suaranya? Tapi harus dipadu suara mereka berdua. Ayo. Iya, maju dulu. Ambil mazmur yang sama, yang mazmur pilihan. Kasih mik. Mazmur pilihan. Pilihan sepertinya mereka sama tadi. Sama kan? Anak-anak, oh iya, gabung ayo. 3/4 ya.
saya pikir untuk ke depan bisa dipadu suara mereka, ya. Sudah mulai keluar powernya, lalu kemudian mereka punya konsistensi suara, lalu cara menangkap musiknya juga sudah bisa. Itu tadi ada beberapa yang sudah tadi, cuma saya tandai nama mereka berdua. Yang dewasa juga ada. Kalau boleh, sebenarnya kalau saya senang tadi di pemazmur dewasa itu ada 4 laki-laki. Jadi kalau masa prapaskah, Bapak Ibu, menjelang 3 hari Paskah kita membutuhkan suara laki-laki, mulai dari Kamis Putih sampai sampai Jumat Agung, ya, sampai Jumat Agung. Jadi kalau Kamis Putih jangan pakai suara wanita, walaupun wanita itu hebat, ya Bapak Ibu, supaya diingat nanti ya. Jadi pakai suara laki-laki karena itu kisah sengsara Yesus, mulai perjalanannya ditangkap lalu disalibkan. Nah, ya, jadi tadi dewasa ada 4 orang, boleh nanti semakin dikembangkan. Bapak siapa tadi yang panjang rambut itu ya? Bapak Utajulu tadi suaranya bagus, hanya tidak bertahan pada Mazmur yang kedua. Lalu kemudian suara Bapak Stefanus, mana Bapak Stefanus tadi? Iya, Bapak Stefanus juga power suaranya ada, ya, power suaranya ada. Kemudian nanti supaya dilatih lagi, Bapak Ibu mungkin Kak Priska boleh untuk direkrut untuk semakin dibantu ketika nanti Kamis Putih Jumat sampai Jumat Agung dengan nama-nama yang tadi ya. Kemudian ada beberapa yang suaranya saya pikir sudah cukup bagus, hanya mungkin karena di depan jadi gak grogi ya kan. Saya pun jadi grogi pegang mic ini ya kan, karena di depan Bapak Ibu semua. Nah, lalu catatan dari saya, kalau kita bermazmur, hendaknya juga ketika kita bermazmur kita belajar membaca not. Yang belajar membaca not. Jadi saya tadi agak ragu sebenarnya. Kalau saya tes ke ayat 2 bisa nggak ya? Jadi seperti itu saya tadi. Karena apa? Kebanyakan pemazmur tatapannya ke depan tanpa melihat teks. Ya kan? Saya takut bahwa ketika masuk ke notnya mereka lupa kata-kata itu di mana. Karena sekarang kan banyak media yang bisa membantu kita untuk memberikan atau menyuarakan mazmur itu mendengar YouTube tanpa mengetahui mana notnya. Nah, itu yang saya takutkan tadi. Jadi maunya ketika kita belajar bermazmur kita juga belajar membaca not, atau kita tes dulu. Bisa nggak ya? Mau nggak ya? Ya kan? Kalau tadi mazmurnya berbelaskah itu 0 di duluan, ya kan? Ada 0 duluan kan? Jadi saya nggak yakin tadi. Lalu yang sampai bahasa apa tadi mazmur hari ini ya? Ku menuju ke Allah. Pas masuk ayatnya nggak yakin saya itu bisa dibacanya dengan lo itu. Tadi ya kan, karena kan iya kan, atau bagaimana pemazmur anak-anak dulu saya tanya, belajar notnya duluan setelah itu kata-kata atau langsung hafal kata-katanya? Notnya duluan. Udah ada Kak Priska mengajar ya. Nah, supaya nanti kita jangan seperti orang lain. Kata-katanya masuk sterang pula naik, ya kan? Kan gitu ya kita kalau belajar berkor. Kata-katanya itulah langsung kalau mendengar sudah bisa mendapat. Notnya tinggal. Nah, itu maksudnya supaya nanti kita jangan lupa bahwa ada notnya, ada temponya. Lalu
Lalu bagaimana kita mengeluarkan suara. Kemudian harapannya ketika kita bermazmur, kita keluarkan power dari dalam. Beda. Saya coba dulu dari Mazmur sambil. Jangan berorgan, bingung nanti saya. Notnya. Bapak Ibu, adanya bernyanyi ada kan? Ada begini, sama dong. Mi sol fa mi tang ya kan? Akan beda dia suaranya yang keluar kalau misalnya tidak keluar dari dengan menggunakan pernapasan diafragma, ya kan? Maka harapannya supaya lebih bulat suaranya, maka dibuat dari nanti lebih berlatih lagi maksud saya, ya kan? Mi sol fa mi re do re mi sol fa mi re do re mi. Notnya sama kan? Tapi suaranya beda. Nah, begitulah maksud saya supaya kita jadi pemazmur yang lebih baik lagi ke depan. Nah, kemudian kalau misalnya mau jadi pemazmur, ketika berkoordinasi dengan organis, tentukan dengan pasti nada dasar kita. Ya kan? Tadi kan adanya adik-adik kita dari pemazmur yang anak-anak, sebenarnya suaranya tinggi loh. Tapi mungkin dia pilih tadi pas tes suara dengan bapak, ya kan, rendah, jadi nggak bisa sinkron lagi suaranya. Nah, maka di awal mungkin lebih cepatlah datang kalau misalnya bertugas di kemudian hari, cepat datang lalu koordinasi dengan organis. Sebenarnya suaramu itu di mana? Di CK atau di DK atau di EK, ya kan? Kalau anak-anak biasanya masih tinggi suaranya, ya. Jadi jangan nanti kita ikut, bisa nanti dari nada dasarnya D, tapi mungkin naiknya kita sedikit karena suara kalian tinggi, ya. Itu masukannya. Kemudian supaya juga harapannya ketika mungkin sudah sering nanti bertugas, lebih tenang menjadi seorang pemazmur, ya kan? Nah, kemudian ini catatan untuk para pemazmur. Saya pikir ini sangat membantu karena saya juga alami. Kalau misalnya kita agak bingung di awal cara masuknya, koordinasi dengan organis. Misalnya nada masuk pertama apa? So fa mi. Misalnya kan di awal, jadi ditarik dulu dia ke masuk ke ayat-ayatnya. Nah, kemudian ketika suara kita tinggi, lalu masuk ketika nadanya tinggi, terus tiba-tiba turun. Nah, hati-hati ya kan, hati-hati nanti ada jebol banjirnya, apa akhirnya tanggulnya kan, jadi suaranya nanti nggak pas lagi. Jadi hati-hati kalau dia di nada tinggi lalu tiba-tiba turun ke nada rendah. Lalu ada beberapa jenis suara yang mungkin senang berdangdut, ya kan? Ada beberapa suara yang mungkin kesannya kayak dangdut gitu, ya kan? Bisa kan adanya di YouTube kan? Cengkoknya itu terlalu dalam jadi seperti dangdut, ya kan? Ada jenis mazmur yang mengundang kita seperti mau berdangdut, tetapi tetap diperhatikan mazmur itu tidak pernah mengajak kita berdangdut. Ya, itu harus tetap, karena secara liturgis kita harus perhatikan itu. Nah, kemudian dari anak-anak maupun orang tua kami tadi yang dewasa untuk pemazmur, semua punya keunikan suara masing-masing. Terima kasih, saya pikir itu untuk memperkaya kita dalam bertugas di gereja dan mudah-mudahan nanti semakin dikembangkan.
potensi suaranya, lalu jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Takutnya nanti kenapa tadi orang yang terburu-buru? Jangan-jangan karena dihafal, jadi kita tadi karena terburu-buru, ya kan? Rupanya kalian sudah diajari Bu Priska bernot. Jadi kalau sudah tahu kita bernot, artinya bisa pelan-pelan kita buat, tetapi tidak mengurangi makna yang akan kita sampaikan. Gitu. Lalu kemudian hindari mematah-matah suara yang patah-patah itu ketika bermasmur, ya. Seperti tadi pemenggalan kalimatnya, di mana saya harus menggal kalimatnya, lalu di mana saya harus mencuri napas sedikit, ya kan, supaya nanti tidak seperti hilang di ujung. Kalau lagu hari ini, Mazmur hari ini kan cukup membuat capek, ya. Jadi seperti itu harus dibuat. Nah, kemudian untuk pemazmur harap supaya tetap kontak kepada umat dan juga kontak kepada buku, ya, kontak kepada umat dan juga kontak kepada buku. Lalu jangan tiba-tiba. Maka tadi kan di awal sudah dikatakan oleh DPS, Ibu Sinangga tadi kan mengukur kalau misalnya suara saya kuat, berarti batas suara saya sampai di sini nih. Ya kan? Tapi kalau suara saya agak lembut, mungkin agak didekatkan sedikit ke mikrofonnya, supaya nanti tiba-tiba buat gitu kan, ya kan, kaget kita mendengarnya tiba-tiba gitu ya suaranya. Jadi itu menghindari juga. Nah, kemudian latihan terus-menerus, besar harapan saya supaya yang laki-laki juga lebih banyak lagi bermasmur, karena kami sangat membutuhkan Anda ketika hari raya besar. Karena tidak boleh kan perempuan di hari raya besar, ya. Jadi tolong supaya laki-laki berlatih lagi untuk menjadi pemasmur. Semakin belajar bermasmur dan juga membaca not itu sangat perlu. Saya kira itu masukan dari saya untuk pemasmur. Mudah-mudahan nanti semakin baik ke depan. Lalu kalau misalnya tadi kan dengar suara laki-laki maju kan langsung seperti ngebas nih, ya kan? Ini langsung terasa kan gitu. Jadi ketika misalnya kami seperti dan cuma aku ngebasnya itu harus lebih kedengaran, ya kan? Ngebas tapi berpower gitu ya. Itu yang mau kita dengarkan. Itu untuk pemasmur semakin berlatih dan berlatih, semoga semakin baik ke depan. Kami bangga, ya kan, semua berminat untuk menjadi pelayan di gereja. Jangan karena terpaksa, tapi kan Tuhan akan memberi berkat yang lebih dari itu, ya. Kemudian untuk para lektor, saya pikir semua lektornya lulus, ya, tepuk tangan untuk lektornya, ya kan. Ya kan, lulus semua. Dan semua saya pikir sudah bagus. Hanya satu catatan kita ketika kita bertugas menjadi petugas liturgi, terutama untuk lektor, karena kita ingat saja ketika kita menjadi lektor, kita menjadi pewarta. Bukan hanya lektor sebenarnya, tapi organis tadi ya, pemasmur semua. Jadi cuma kan intinya ketika dia jadi lektor kan dia harus bidak pertama, lalu pegang evangeliarum pertama, kan gitu ya. Kita angelus dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Allah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menolak tes. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Ialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit lagi untuk lektor dari cara membaca seperti yang tadi yang kita ikuti TPE yang 2020. Kalau di leksionarium itu kan masih pembacaan, ya kan? Tapi di TPE 2020 kita lakukan supaya, karena itu adalah proses pewartaan, berarti bacaan dari itu yang bacaan dari surat pertama Rasul Paulus, surat pertama atau bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, ya kan? Nah, kemudian harapannya supaya ketika kita menjadi petugas atau lektor atau apapun, posisi atau sikap tubuh kita juga menunjukkan bahwa kita sedang mau menunjukkan atau menjadi pewarta, ya kan? Harapannya supaya kita mungkin tangannya dilipat kali, atau mungkin tangannya dibuat begini sampai dia kan ke depan, jangan jalannya seperti ini sebagai petugas. Itu harapannya. Lalu tadi sudah disampaikan oleh Suster kita, berjalanlah selalu dari tengah kemudian menuju ke tempat tugas kita, sama halnya. Itu saja. Terima kasih banyak untuk semua dan semangat umat Santo Fransiskus Xaverius, dan juga untuk seluruh panitia. Terima kasih banyak.